Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikramul Karim. Saya mahasiswa Nusa Putra angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transducer dan sensor. Yang pertama, sensor. Sensor adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi kimia, energi kinetik, ataupun energi yang lainnya. Nah, contoh sederhananya kita akan melihat lampu penerangan di pinggir jalan. Lampu penerangan di pinggir jalan itu akan menyala sendiri maupun mati sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena lampu jalan tersebut menggunakan sensor yang namanya LDR, atau bisa dikatakan apabila LDR itu terkena cahaya, maka lampu akan mati. Sedangkan apabila LDR itu kurang menerima cahaya, maka lampu jalan tersebut akan hidup. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Yang kedua, transducer. Transducer merupakan sebuah alat yang bekerja apabila digerakkan oleh suatu energi di dalam transmisi, dan energi tersebut akan ditransmisikan lagi ke program yang lainnya. Energi transmisi tersebut bisa berupa energi listrik, bisa berupa energi mekanik, ataupun energi-energi yang lainnya. Jadi pada dasarnya transducer itu tidak dapat bekerja sendiri apabila dia tidak mendapatkan input atau sinyal dari sistem yang lainnya yang disebut dengan sensor, atau bisa dikatakan sensor dan transducer itu tidak dapat dipisahkan. Nah, pada dasarnya transducer itu dapat diklasifikasikan menurut sifatnya itu bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada transducer jenis yang memerlukan daya, dan yang kedua adalah transducer yang jenis pembangkit sendiri. Nah, itu. Yang selanjutnya, sensor. Sensor menurut sifatnya dibedakan menjadi dua. Sensor aktif. Menurut sifatnya, sensor itu diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sensor aktif dan yang kedua sensor pasif. Sensor aktif merupakan sebuah sensor apabila dia bekerja menerima energi dari sumber energi yang lain. Yang kedua, sensor pasif, yaitu sensor di mana dia bekerja tanpa memerlukan energi yang lainnya. Jadi sensor tersebut dapat mengirimkan sinyal tanpa menggunakan atau diberikan energi dari energi lainnya. Menurut klasifikasinya, sensor dan transducer itu dibedakan menjadi dua, yaitu sensor berdasarkan penggunaannya. Yang kedua, sensor berdasarkan sifat-sifat dari keluarannya. Menurut penggunaannya, sensor itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sensor termal, yang kedua sensor mekanis, yang ketiga sensor optik atau cahaya. Nah, sensor termal merupakan sensor sensor yang digunakan untuk mendeteksi sebuah perubahan suhu. Contoh sederhananya kita pada termometer digital. Apabila termometer itu mendeteksi perubahan suhu, maka dia akan mengirimkan sinyal untuk menampilkan angka-angka yang ada di display. Yang kedua adalah sensor mekanis. Sensor mekanis deteksi perubahan mekanis dan misalkan perpindahan atau pergeseran ataupun beban. Misalnya seperti ini. Apabila kita pergi ke sebuah tempat gedung-gedung yang memiliki beberapa lantai, kita akan menemukan yang namanya tangga berjalan atau eskalator. Eskalator biasanya sekarang itu memiliki sensor berat. Apabila sensor tidak menerima beban, maka tangga eskalator tersebut
berjalan secara perlahan-lahan. Tetapi ketika ada beban yang menaikinya, maka sensor akan memerintahkan tangga untuk lebih cepat berjalan dari sebelumnya. Yang ketiga, sensor optik adalah sensor yang dapat mendeteksi perubahan suatu benda cahaya dari suatu benda atau sebuah ruangan. Nah, seperti tadi sistem LDR. Nah, yang selanjutnya klasifikasi sensor transducer menurut sensor atau transducer menurut sifat-sifatnya dibedakan lagi menjadi 3, yaitu sistem transducer atau resistor, transducer atau sensor resistan temperatur. Jadi prinsip kerjanya adalah mengubah besaran temperatur menjadi perubahan listrik, yang biasanya kita temui pada sebuah termometer yang tidak ditempelkan pada kulit atau biasa disebut dengan termogan. Yang kedua adalah sistem yang berbentuk foil logam atau kawat logam yang bersifat isolasi dan ditempelkan pada benda yang diukur tekanannya. Nah, yang ketiga, sensor prinsip sifatnya itu adalah prinsip kerja dari termistor atau mengubah besaran temperatur menjadi perubahan tahanan listrik. Nah, mungkin penjelasannya masih banyak yang kurang, mohon dimaafkan karena masih belajar. Apabila ada kekurangan, mohon komentarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.